Shalom Smart People, kembali lagi di program Street Justice dengan saya Ferdi. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Nah, siapa sih yang di sini tidak kenal dosa? Kita semua kenal dosa. Oke. Kita tahu dosa itu seperti apa dan kita tahu akibat dosa itu apa. Seperti yang sering kita pelajari bahwa ada dosa membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Tapi hari ini saya nggak bahas tentang itu, tapi yang saya bahas pada hari ini adalah bagaimana sih kita, sepenting apa sih kita mengaku dosa. Ya, kita mungkin akan baca sedikit firman Tuhan di Roma pasal yang ketiga dari ayat yang ke-9 sampai 20. Jadi di sini perikopnya adalah semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 13, kerongkongan mereka seperti kubur yang terengah-engah, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oke. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca ini, di situ Paulus ya, yang sedang berada di Roma, itu menceritakan bahwa manusia itu nggak ada yang lebih baik gitu loh. Bahkan di sana disebutin orang Yahudi maupun orang Yunani pun dianggap nggak sempurna juga dalam hal dosa gitu loh. Jadi dari firman yang kita baca ini ya, sekilas Paulus itu mengingatkan kita ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita ini ngelawan ya, bahasanya apa, membantah, kalau membantah nggak, lebih tepatnya melawan Tuhan, loh kita itu udah masuk ke dalam kuasa dosa. Jadi di ayat-ayat yang di Roma pasal 3 yang dari ayat 9 sampai 20 ini, itu gambaran kondisi di mana orang-orang yang berada di bawah kuasa dosa, atau lebih tepatnya orang-orang yang sedang berdosa gitu loh. Jadi nggak ada yang benar,
nggak ada yang punya akal budi, nggak ada yang nyari Allah atau nyari Tuhan. Ya karena orang berdosa nggak mungkin mencari Tuhan. Tidak semua orang berdosa balik mencari Tuhan. Di sini kita tahu bahwa ada orang yang bahkan berdosa pun mereka nggak mau nyari Tuhan, karena merasa apa yang mereka lakukan itu benar, merasa yang mereka lakukan itu ya menyukakan diri mereka, menyenangkan hati mereka. Jadi ya itu yang terbaik buat mereka. Mereka ngerasa kayak gitu, digambarkan di sini. Paulus bilang kalau semua itu nyeleweng, ya, semua orang menyeleweng, dan bahkan ditekankan nggak ada yang berbuat baik, sampai ada penyebutan sumpah serapah di ayat yang tadi kita baca. Tapi apa sih maksud Paulus di sini itu? Jadi gambaran-gambaran dari ayat yang kita baca ini itu adalah gambaran ketidaktaatan kepada Tuhan. Makanya kenapa di awal tadi saya bilang bahwa ketika kita ngelawan Tuhan, kita ngebantah Tuhan, ya, itu kita sudah jatuh dalam dosa. Dalam artian bukan melawannya yang membuat kita berdosa, tapi itu awal mula kita masuk ke jenjang dosa. Ya, kita semua pasti paham kalau kita membantah apa yang Tuhan ngomong. Ya, kalau kita bantah itu jelas kita berdosa. Anggapannya Tuhan bilang jangan mencuri, kita bantah, oh enggak, aku harus mencuri, itu sudah dosa. Akhirnya nanti kalau memutuskan untuk mencuri, itu yang dimaksudkan. Makanya Alkitab ini, firman Tuhan ini, ya, yang sehari-hari kita baca, yang membaca, yang nggak membaca, ya silahkan baca, gratis, tidak bayar. Itu yang memagari kita, yang bahasanya itu yang membuat kita dan menyadarkan kita kalau sepenting itu kita taat, dan separah itu dampaknya ketika kita nggak taat sama Tuhan. Jadi sedikit kesaksian yang saya alami sebagai orang berdosa, ya. Jadi saya itu hampir 4 tahun, Bapak Ibu Saudara, hampir 4 tahun jatuh dosa perzinahan dengan satu orang yang sama, ya. Jadi saya pernah punya pasangan yang tadinya mau menikah, akhirnya nggak jadi. Dan selama kita berpacaran itu kami jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi ceritanya di sini adalah saya pribadi, di mana pada saat momen-momen di mana hari-hari saya, ya, melakukan dosa perzinahan tersebut, dan sudah dipastikan itu sebuah kesengajaan, ya memang saya sengaja untuk berzina gitu loh. Nggak ada ceritanya orang berzina itu karena tidak sengaja. Jadi dengan sengaja memang saya memilih, memutuskan untuk melakukan perzinahan tersebut, untuk melakukan hubungan seks dengan
pacar saya tersebut gitu. Dan selama itu saya pribadi itu merasa, loh, saya tahu bahwa berhubungan seks sebelum menikah itu adalah suatu dosa, terutama itu masuk dosa perzinahan gitu. Yang itu hukumannya luar biasa tuh kalau dari Tuhan. Tetapi pada saat itu saya pribadi merasa bahwa apa yang saya lakukan itu bukan suatu hal yang salah. Kenapa saya bilang pada saat itu saya merasa bahwa itu bukan suatu hal yang salah? Karena di otak saya, ya, di otakku ini memikirkan apa yang aku inginkan, di mana aku merasa orang tersebut, perempuan tersebut itu akan menjadi istriku nanti. Jadi ya nggak ada salahnya toh juga nanti kita sama-sama tahu satu sama lain, toh juga nanti ujung-ujungnya kita juga bakal melakukan hubungan suami istri. Ya, kenapa nggak kita coba dari awal? Saya mikirnya di sana. Jadi celah-celah seperti inilah yang ngebuat kita jatuh. Dan pentingnya kita mengaku dosa adalah, nah ini Bapak Ibu Saudara, jadi pada saat momen-momen di mana saya jatuh ke dosa perzinahan, ya, bahkan tidak selesai sampai di situ, bahkan setelah kami berpisah pun saya masih terjebak, lebih tepatnya menjebakkan diri dalam dosa perzinahan. Dan karena saya sangat menutupi, ya, saya sangat mengurung, membungkus kondisi tersebut agar orang lain tidak mengetahuinya. Saya tidak ingin orang lain tahu bahwa saya seorang berdosa yang melakukan dosa perzinahan. Di situ membuat saya pribadi, ya Bapak Ibu Saudara, sehari-hari ketika bertemu dengan orang sangat tidak nyaman. Karena tiap ketemu orang yang ada di pikiran saya cuman, dia tahu nggak ya kalau saya pernah melakukan dosa perzinahan. Selalu itu yang dibenturkan ke pikiran saya ketika bertemu dengan orang-orang baru. Pada saat saya tidak ingin orang lain tahu bahwa saya pernah melakukan dosa perzinahan. Di saat saya belum benar-benar mengakui di hadapan Tuhan dan mengakui di hadapan manusia bahwa saya adalah orang berdosa yang pernah melakukan dosa perzinahan, sangat gak tenang Bapak Ibu Saudara. Semakin hari semakin dibuat kacau dengan pikiran-pikiran tersebut. Dan di situ hanya ada dua pilihan yang bisa saya lakukan. Saya memulihkan diri dengan memutuskan untuk mengakui dan berhenti dari hal tersebut, atau tetap menutup diri. Namun akhirnya saya semakin dalam jatuh ke jurang maut. Dan disitulah saya memutuskan untuk lebih, bukan lebih terbuka, lebih tepatnya lebih memberanikan diri untuk mengakui, ya. Pada awalnya ngaku ke Tuhan, minta ampun ke Tuhan, minta maaf ke Tuhan. Ya, saya percaya saya diampuni, tapi saya tidak melupakan bahwa saya tetap akan menanggung hukuman dari dosa yang sudah saya perbuat.
saya tetap harus membayar harga atas perbuatan saya yang pernah saya lakukan pada saat itu. Dan saya juga mengakui itu di manusia, Bapak Ibu Saudara, bahwa ya inilah Ferdi loh. Ferdi itu bukan manusia yang masih 100% suci, belum melakukan dosa apa-apa gitu. Ya Ferdi ini pernah berdosa, Ferdi ini pernah melakukan dosa. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, setelah saya memutuskan untuk mengakui bahwa saya adalah orang berdosa di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, disitulah damai sejahtera justru muncul dalam kehidupan saya ketika saya telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan apakah dengan saya mengakui hal tersebut itu akan menghilangkan masa lalu saya yang rusak tersebut? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tetap orang tahu bahwa Ferdi dulu adalah seorang yang pernah melakukan perzinahan. Tidak menghapus kenyataan bahwa dulu saya pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Tetapi dengan mengakui dosa di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, disitulah pemulihan terjadi dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara, di mana perlahan-lahan bagaimana saya berkomunikasi, bagaimana saya ketika berinteraksi dengan orang, tidak ada lagi pikiran-pikiran di mana saya merasa khawatir. Karena ya apalagi yang harus saya khawatirkan gitu loh. Kalau orang tersebut tanya, "Loh, kamu pernah melakukan perzinahan ya?" Saya tahu. Loh, iya. Loh, dia nggak perlu ditutupi lagi gitu. Karena ya memang kenyataannya saya pernah melakukan itu, saya pernah berdosa. Itu kenyataan yang tidak bisa dihapuskan. Tetapi itu dengan saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa, itu bukti di mana bahwa saya punya iman bahwa dosaku ditebus oleh Tuhan. Yesus mati di kayu salib dengan sampai mencurahkan darahnya itu demi nebus dosaku. Dan keputusanku yang merubah bahwa Ferdi yang dulu yang terjebak pada dosa perzinahan itu terlepas dari belenggu tersebut dan akhirnya menjadi manusia yang baru, karena manusia yang lama sudah dimatikan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bisa belajar bahwa kalau kita nggak taat sama Tuhan, ya hasilnya itu nggak baik buat hidup kita. Jadi Tuhan itu kan kasih akal budi ke kita, ya. Kita yang udah dikasih akal budi ini,
yang seharusnya kita gunakan agar kita tahu untuk menghindari dosa, yang harusnya kita bisa pakai agar kita bisa ngelakuin hal-hal yang baik, itu justru ngebuat kita lupa karena ketidaktaatan kita yang membuat kita merasa benar, dan akhirnya kita sering gak bisa lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Karena saya pun mengalami pada saat-saat dimana saya selalu merasa khawatir atas orang tahu apa yang telah saya lakukan. Itu saya jadi tidak bisa fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya sehari-hari. Tidak bisa fokus ke kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan ke hidup saya. Dan di situ saya sadar, Bapak Ibu Saudara, saya sadar kalau tanpa Tuhan saya ini ya orang yang gak berguna. Terus tanpa Tuhan pikiran saya ini gak baik. Bahkan seringkali apa yang saya ucapkan itu hal-hal yang jahat. Jadi saya lebih suka merusak karakter seseorang dengan ucapan saya. Bahasa kurang lebihnya seperti itu. Jadi pikiran-pikiran yang keluar karena tidak taat tadi itu secara otomatis pikiran-pikiran yang jahat. Dan dari pikiran jahat itu akhirnya timbul perilaku yang jahat juga. Jadi kayak seperti yang kita tahu Kain dan Habel. Di saat Kain dipenuhi amarah, ya, sampai tidak mempedulikan apa yang Tuhan ucapkan kepada Kain. Di situ Kain akhirnya memutuskan menghabisi Habel. Kain memutuskan untuk melakukan perilaku yang jahat terhadap Habel. Dan itu salah satu dampak yang akhirnya ngebuat kita pribadi, dan bahkan saya pun pribadi, tidak bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebesar apa sih dosa yang pernah kita lakukan? Separah apa sehingga kita mikir bahwa dosa kita itu nggak mungkin diampuni sama Tuhan? Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, percaya. Itu bukti bahwa kita punya iman sebagai orang Kristen. Percaya bahwa ketika kita mengakui dosa yang kita perbuat, karena Tuhan itu mampu, Tuhan akan mau mengampuni kita. Itulah iman kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti dua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, saya jadi teringat itu.
Yang satu mengakui bahwa dia adalah seorang yang berdosa dan punya iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Di situ Tuhan berkata bahwa dia akan bersama-sama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini saya tekankan bahwa mengaku dosa itu sangat penting. Sangat penting. Karena dampaknya itu akan merubah kehidupan kita 180 derajat berbalik. Dari yang kita merasakan hal-hal yang kita rasa tidak nyaman karena kita menutupi dosa tersebut, kita akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan karena kita terlepas dari belenggu dosa tersebut ketika kita mengakui dosa tersebut di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Kita mengaku. Sekian kesaksian dari saya, sekian sharing dari saya. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.